Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimana Allah atas takdirnya telah mempertemukan kita kembali masih pada majelis yang sama, yaitu majelis Fadhailul Quran. Kita masih pada bab di halaman 48, yaitu babun manibtagha al-huda min ghairil Quran. Bab tentang orang yang mencari petunjuk atau mencari pedoman min ghairil Quran, dari selain Al-Quran, ya. Kemarin telah disebutkan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, yakni berpaling dari Al-Quranul Karim, sehingga dia orang ini tidak takut terhadap hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim, maka ya Allah akan mengirimkan kepada orang ini setan, yang dimana setan tersebut ya menyesatkannya sebagai balasan bagi dia karena berpaling dari kitabullah. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan hadis dari Zaid ibn Arqam tentang wasiat atau peninggalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku meninggalkan pada kalian tsaqalain, yaitu dua perkara yang berat. Apa kemarin? Yaitu kitabullah dan juga apa? Ahlul bait. Yang pertama adalah kitabullah, bahwasanya di dalam kitabullah itu ada yang namanya al-huda wan nur. Dalam kitabullah ada yang namanya al-huda, petunjuk, dan juga apa? An-nur, yaitu cahaya. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kepada umatnya, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Peganglah oleh kalian kitabullah dan wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengan kitabullah. Lalu perkara yang kedua adalah kemarin, yaitu wa ahlul baiti, ya ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau, udzakirukumullah fi ahlil baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah terkait perkara ahlul bait. Siapa kemarin yang dimaksud dengan ahlul bait? Ada 5, ya, ada 5 yang dimaksud ahlul bait atau yang masuk ke dalam ahlul bait. Yang pertama adalah ummahatul mukminin, ya para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua zuriyah beliau, ya anak cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga Bani Hashim, yang keempat adalah Bani Abdul Muttalib, dan yang kelima adalah siapa? Maula. Maula itu maksudnya adalah mantan budak. Ya, mantan budak yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, atau yang dimiliki oleh ummahatul mukminin dan juga Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Itulah yang dimaksud dengan ahlul bait. Dan kata Zaid, ya Ibn Arqam radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya yang namanya ahlul bait adalah orang-orang yang mereka tidak boleh menerima sedekah, alias haram bagi mereka untuk menerima sedekah. Ini kemarin ya.
Sampai situ ya, betul ya? Apa bukan? Masih selanjutnya ya. Lalu berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruk suatu perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, begitu ya. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah sesat ya. Berikutnya kita masuk pada halaman 51 ya. Pada hadis berikutnya qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa kana Mu'adz ibn Jabal yaqulu fi majlisihi kulla yaumin. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata pada majlisnya setiap hari. Apa katanya? Qala, yang kata perawi, qala mayuhti'uhu an yaqula dzalika. Qala, sedikit, mayuhti'uhu, yang dikatakannya, sedikit yang salah, sedikit yang salah apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Artinya nasihat Mu'adz bin Jabal ini selalu mengena, begitu, tidak pernah meleset. Makanya diungkapkan dengan kalimat qalla mayuhti'uhu an yaqula dzalika. Ya, sedikit, mayuhti'uhu, yang salah, an yaqula dzalika, dari perkataannya itu. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Katanya, Allahu hakamun qistun. Allah hakamun, adalah hakim. Qistun, yang adil. Halaka al-murtabuna, halaka, celakalah atau binasalah. Al-murtabuna, orang yang al-murtabun, orang yang ragu. Inna wara'akum fitnah, inna wara'akum fitanan yaktsuru fiha al-malu. Sesungguhnya di belakang kalian itu ya akan terjadi suatu fitnah, akan terjadi suatu fitnah yaktsuru fiha al-malu, yang dimana fitnah-fitnah itu kemudian apa? Menimbulkan banyak harta di dalamnya. Wa yuftahu fiha al-Qur'anu, dan dibuka di dalamnya itu apa? Al-Qur'an. Jadi akan tiba suatu masa yang dimana fitnah itu banyak, begitu maksudnya. Dan disitulah Al-Qur'an dibuka. Ya, Al-Qur'an dibuka. Hatta yaqra'u al-mu'minu wal munafiqu, sampai apa? Al-Qur'an tersebut dibaca oleh orang yang mukmin ataupun orang yang munafik. Wal mar'atu wasabiyyu, dan dibaca oleh al-mar'ah, para perempuan ya, perempuan, dan dibaca oleh as-sabiyyu, anak kecil. Ini keadaan suatu masa, keadaan suatu zaman yang dimana Al-Quran itu dibuka dan dibaca baik oleh orang mukmin, orang munafik, perempuan, anak kecil. Tapi ternyata semuanya itu menjadi fitnah, dikarenakan dengan dibacanya Al-Quranul Karim yaktsuru fiha al-mal. Ya, banyak apa jadinya? Banyak harta. Banyak harta. Ya, karena lagi-lagi dia dalam masalah hal ini yaitu difitnah, ya, fitnah dunia. Fayushiku ahaduhum an yaqula, fayushiku, maka hampir-hampir saja ahaduhum, salah satu dari mereka, an yaqula, berkata, katanya, qad qara'tu al-Qur'ana, sungguh qara'tu, aku telah membaca Al-Qur'an. Mulai nih bocil-bocil. Duduk lo ya. Ya kamu rame-rame nanti malah ini ngeganggu. Fama, maka tidaklah azunnu, aku sangka, an yattabi'uni, ya, mengikuti, hatta abtadi'a, sampai apa? Sampai menciptakan lahum, bagi mereka, ghairuhu, selain sesuatu yang baru.
Artinya adalah maka tidaklah menyangka ya apa yang diikutinya itu sampai-sampai mereka menciptakan sesuatu yang baru. Dibaca Al-Quran, terjadi fitnah, kemudian mereka menyangka bahwa mereka mengikuti Al-Quranul Karim, tapi ternyata mereka membuat sesuatu yang baru. Fa iyyakum wa mabtudi'a, fa iyyakum maka hati-hatilah, wa ma ibtudi'a dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini maksudnya sesuatu yang baru dalam ajaran agama ya, bukan sesuatu yang baru dari perkara dunia. Kalau inovasi yang baru dari perkara dunia nggak apa-apa. Ya dalam perkara dunia kita harus menjadi orang yang modern. Dalam perkara agama kita jadi orang ortodoks. Ortodoks itu maksudnya salafi, gitu. Itu ortodoks kan. Artinya beragama sesuai dengan cara yang terdahulu, orang-orang terdahulu. Fa iyyakum wa ma ibtudi'a, maka hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Fakul bid'atin dhalalatun, maka setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, wa zaiqatal hakim, dari penyimpangannya al-hakim. Al-hakim di sini maksudnya adalah orang yang bijak. Ya. Bisa maknanya al-hakim orang yang bijak, atau maknanya adalah al-hakim qadi. Maka hati-hatilah kalian dari penyimpangan orang yang bijak, atau hati-hatilah kalian dari penyimpangannya para hakim. Ya. Wa innal munafiqa, sesungguhnya al-munafik qad yaqulu kalimatal haq, terkadang bisa saja dia berkata kalimat yang hak. Ini munafik. Ya. Kita ke yang hakim dulu ya. Wa iyyakum wa zaiqah al-hakim, hati-hatilah kalian dari penyimpangannya al-hakim. Nah, pakai apa namanya al-hakim maksudnya adalah orang yang bijaksana ya. Karena kebijaksanaan dia itu yang ketika dia salah akan diikuti oleh manusia kebanyakan, dan ketika dia melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan lalu diikuti oleh orang-orang, maka tentu dia akan mendapatkan dosa atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya, meskipun si hakim ini dia tidak melakukannya. Saya ambil contoh kasus-kasus yang terbaru tentang masalah rokok itu katanya halal. Ada ya, ada seorang ustadz dia bilang rokok itu halal. Jelas ini fatwa yang sesat. Paling banter para ulama itu bilang rokok itu apa? Makruh, itu paling mentok. Subhanallah, di zaman ini ada orang ya yang katanya menisbatkan diri kepada dakwah salafi, tapi jelas dia tidak tidak mencerminkan perilaku salafi ya. Dia mengatakan rokok itu adalah halal. Sehingga orang-orang yang mereka tadinya hijrah meninggalkan rokok, apa yang terjadi? Merokok lagi karena niat usahanya ngerokok. Dan orang ini kalau dia ngisi daurah itu selalu membawa satu pak rokok. Selesai daurah, selesai tabligh akbar, istirahat, makan-makan, ngerokok dia. Dan itu banyak kejadian saksinya ya orang ini. Maka jangan ngambil ilmu dari orang tersebut. Ya nggak usah ngambil ilmu dari orang tersebut. Karena telah banyak fatwa dari para ulama kita maupun dari dunia kedokteran bahwasanya namanya rokok itu ya memang menimbulkan mudarat. Ya. Itu fatwa yang nyeleneh. Fatwa yang nyeleneh ini akan diikuti oleh siapa? Tadi orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Fatwa nyeleneh berikutnya adalah berkaitan dengan, mohon maaf, istimna di siang hari bulan Ramadan.
itu adalah perkara yang haram, tapi katanya tidak membatalkan puasa. Paham ya istimna ya? Baik. Saya nggak mencobain karena ada bocil-bocil itu. Ya. Itu fatwa yang syad, fatwa yang ganjil. Tidaklah fatwa itu keluar kecuali dari golongan orang-orang Zahiriyah. Sedangkan para ulama, jumhur ulama mengatakan istimna itu haram dan membatalkan puasa. Sedangkan Zahiriyah yang kemudian diikuti oleh beberapa ulama, mereka mengatakan istimna haram tapi tidak membatalkan puasa. Apa konsekuensinya? Iya, bisa saja ada orang yang dia melakukan itu dan dia tetap melanjutkan apa? Puasanya, meskipun itu adalah perkara yang haram. Ada gambaran? Ini, iya. Kan ada orang model kayak gitu. Orang kalau dia punya penyakit hati, dia akan mengamalkan fatwa yang ganjil. Ambil contoh lagi dalam pendapat mazhab Zahiriyah, kalau nazar itu dalam mazhab Zahiriyah mengatakan boleh untuk melihat seluruh tubuhnya calon perempuan yang akan kita nikahi, boleh semua badannya. Kalau itu kita pakai, apa konsekuensinya? Masa iya mau ngeliat orang lain, maaf, BUGIL seluruh badannya, dan itu diterapkan oleh ada orang yang menerapkan fatwa itu. Ini syad. Sedangkan para ulama, jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Yang maksud dari nador melihat adalah apa? Melihat yang wajar, muka, kedua telapak tangan. Itu hal yang wajar, atau rambut. Ya, ada yang mengatakan kepala begitu sama rambut, kemudian sama kedua telapak tangan. Itu hal yang wajar, bukan berarti semua badan dia harus dilihat. Adakah yang mengamalkan itu? Ada, dan ini adalah syad fatwa ini. Ya, maka lebih baik amannya itu ikut jumhur ulama. Amannya, ya, ikut jumhur ulama. Maka fatwa-fatwa seperti ini itu adalah ketergelinciran seorang hakim, ketergelinciran para ulama. Coba antum bayangin kalau semua ya fatwa syad yang nyeleneh dari para ulama kita amalkan, rusak. Nikah tanpa wali, sebelum itu nador seluruh badan dia tanpa selai benang pun juga. Nikah tanpa wali, ngerokok, apalagi istimna. Kemudian ambil riba, apa yang terjadi? Kerusakan yang ada dalam tubuh umat. Maka ya fatwa-fatwa yang nyeleneh, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada seorang hakim, ya itu sangat bahaya. Ya sangat bahaya. Ya seperti itu. Dan berikutnya wa innal munafiqa, dan sesungguhnya al munafik qad yaqulu kalimatal haq, terkadang dia itu bisa mengucapkan kalimat hak. Iya, munafik, musuh Allah, terkadang mereka mengucapkan kalimat yang hak. Fattalaqa al-haq mimman ja'a bihi, maka ambillah al-haq, kebenaran, dari siapapun yang datang. Betul. Ya, sebagaimana perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, unzur maqala wala tanzur man qala. Unzur maqala, lihat apa yang disampaikan, wala tanzur, dan tidak boleh melihat siapa, mangqala, orang yang berbicara. Terkadang orang itu tidak mau menerima perkataan yang benar ketika disampaikan oleh siapa? Orang yang mungkin status sosialnya di bawah dia, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran bisa jadi karena apa? Oh, mungkin yang ngomongnya ini bukan dari golongan dia, sehingga enggak diterima omongannya. Ada yang kayak gitu? Ada. Oleh karena itu di sini fatalaqal haqqo mimman jaa bihi adalah kalimat yang bagus sekali. Maka ambillah kebenaran dari siapapun kebenaran itu datangnya.
Dan ini senada dengan kalimat perkataan Ali bin Abi Thalib tadi, unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah pada apa yang dibicarakan, bukan melihat pada siapa yang berbicara. Ini tentang masalah apa? Kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Dari orang yang beriman, dari orang kafir, dari orang munafik, dari orang fasik, dari anak kecil, dari alim, dari awam. Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Ya. Nah, kemudian berikutnya fa inna 'alal haq nuron. Karena di dalam al-haq itu, pada al-haq itu ada yang namanya cahaya, nuron. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kelak pada suatu masa orang-orang munafik itu menimbulkan fitnah dengan cara apa? Mencampurkan al-haq dengan yang batil. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang cerdik, mereka harusnya apa? Bisa menyaring itu dengan baik. Ya, bisa menyaring dengan baik. Bukan berarti mengambil bulat-bulat, ya, mengambil mentah-mentah begitu perkataan orang-orang munafik tersebut. Ala kulli hal, kalau memang yang dikatakannya adalah suatu kebenaran dan kita yakin itu adalah kebenaran, maka tidak ada salahnya untuk kita ambil, ya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, warawa al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan an Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair, anna Umar, bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, arada an yaktuba as-sunana, beliau arada ingin an yaktuba menulis as-sunan, hadis-hadis. Fastasyara as-sahabata, kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kita sudah mengetahui pada bab yang keberapa kemarin bahwasanya Umar bin Khattab, beliau itu punya majelis syura. Ya, majelis syura yang isinya adalah orang-orang ahli ilmu, ada ahli Quran, ya. Ada orang yang paham fikih, ada orang yang soleh. Itu orang-orang yang ada di majelis syuranya Umar bin Khattab. Nah, pada suatu ketika Umar bin Khattab punya keinginan pengen menulis hadis. Keinginan itu bukan berarti langsung dilaksanakan oleh khalifah, tetapi Khalifah Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu setelah musyawarah, fa asyaru alaihi bidzalika. Ya. Maka para sahabat mengisyaratkan agar Umar membuatnya, yaitu menulis hadis-hadis. Apakah kemudian langsung Umar laksanakan setelah bermusyawarah? Enggak, ternyata. Apa katanya? Kata perawi, "Tsumma istakharallaha syahran." Lalu Umar istikharah selama 1 bulan. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita memiliki suatu keinginan atau akan mengeluarkan suatu keputusan, hendaklah apa? 1, bermusyawarah. Yang kedua, istikharah. Jangan istikharah itu cuma pas mau nikah aja. Pas mau nikah baru istikharah. Tapi masalah yang lain nggak pernah istikharah. Umar bin Khattab setelah bermusyawarah, beliau istikharah selama syahran, 1 bulan. Tsumma qala, selesai 1 bulan, kemudian dia bilang, "Ini zakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban fa'akabu 'alaiha." Ini sesungguhnya zakartu, aku teringat, qauman, suatu kaum, kanu qablakum, yang ada sebelum kalian, katabu, mereka menulis, kutuban, suatu kitab, fa'akabu, lalu mereka bersungguh-sungguh, alaiha, atasnya. Jadi tenanan bikin kitabnya itu, sungguh-sungguh dalam bikin kitabnya itu. Tapi apa?
wa taraku kitaballah, tapi mereka meninggalkan kitabullah. Wa inni, dan sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, la albisu, tidak akan mencampurkan kitabullah bi syai'in abadan, dengan sesuatu apapun selamanya. Niatan Umar baik enggak? Apa niatnya? Mau menulis hadis. Tapi setelah musyawarah dan sholat istikharah selama 1 bulan, Umar bin Khattab mengurungkan niatnya. Karena ingat bahwasanya sebelum umat Islam ada suatu kaum yang dimana mereka menulis suatu kitab, ternyata mereka meninggalkan kitabullah. Dan mereka mementingkan kitab yang mereka tulis, ya. Sehingga nggak jadi di zamannya Umar untuk menulis hadis. Kodifikasi hadis, maksudnya pengumpulan hadis itu terjadi di era Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah dari Bani Umayyah, sekitar akhir 100 abad, ya. 100 abad 100 tahun, ya, 1 abad, ya, sekitar tahun 101, ya, 999 sampai 101 Hijriah, ya. Barulah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada seorang ulama di Madinah, waktu itu namanya adalah Abu Hazm, ya, untuk menulis hadis. Kemudian mulailah ditulis hadis oleh Az-Zuhri secara lengkap, dikumpulkan oleh Imam Az-Zuhri di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kenapa kok jaraknya 100 tahunan? Dikarenakan khawatir ketika di awal-awal, khawatir manusia meninggalkan kitabullah. Banyak yang hafal hadis, banyak ulama, para sahabat yang mereka menulis hadis banyak, tapi itu mereka tidak mengutamakannya. Mereka tetap mengutamakan Al-Quranul Karim. Khawatir kalau hadis-hadis itu ditulis di zaman mereka, di zaman 4 khalifah, mereka lebih condong kepada apa? Hadis-hadis daripada kepada Al-Quran. Dikarenakan masa telah berlalu, Al-Quran telah dikodifikasi, telah disatukan, telah dikumpulkan di masanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada yang namanya penyimpangan, selesai. Berikutnya adalah apa? Di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau khawatir ada hadis-hadis yang dipalsukan, maka diperintahkanlah kepada Abu Hazm atau Ibn Hazm, ya, seorang ulama dari Madinah waktu itu, untuk menuliskan hadis. Kemudian jasa yang besar, maksudnya di antara jasa yang besar mengumpulkan hadis juga adalah masih di masanya beliau dilakukan oleh Al-Imam Az-Zuhri, ya, begitu. Dengan demikian terjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan kamilah yang menjaganya. Apa bentuk penjagaannya? Itu tadi, adanya penulisan dan penghafalan. Al-Quran dihafal, ditulis. Hadis dihafal, kemudian ditulis, terjaga. Sehingga kita bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Ya, mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Ya, karena banyak banget orang yang mereka memasukkan hadis. Nanti kalau kita belajar mustalah hadis, ya, itu ada kisah-kisah para pemalsu hadis. Di antaranya adalah orang yang dia untuk melariskan dagangannya, bukan pakai pesugihan. Kalau pakai pesugihan jelas haram, ya. Nah, ini pakai apa? Hadis palsu. Barang siapa yang membeli barang ini, maka dia akan mendapat pahala sekian. Nah, gitu. Dan itu laris ternyata. Masih ada yang
mentradisikannya sekarang ini. Laris ternyata kayak gitu ya, subhanallah. Baik, padahal itu adalah palsu. Selesai bab yang tentang masalah ibtaqa al-huda min ghairil Quran. Masuk bab berikutnya halaman 53, babun al-ghuluwu fil Quran, bab tentang al-ghuluw, berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fihi hadithu al-khawariji al-mutaqaddimu. Masalah ini ya sudah dibahas pada hadis sebelumnya, yaitu tentang hadis khawarij. Yang mana itu? Ada yang sudah lupa? Yaitu yang bakal ada suatu kaum yang mereka sholatnya lebih bagus daripada sholat kalian, baca Quran mereka lebih bagus daripada baca Al-Quran kalian, tapi ternyata bacaan Al-Quran mereka tidak sampai lewat ke tenggorokan, dan mereka itu keluar dari agama seperti mereka itu cepat keluar dari agama seperti cepatnya anak panah yang keluar dari busurnya. Itu kan adalah orang-orang yang gulu, ya, gulu dalam beragama, gulu dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, ikhwatal iman, adalah pedoman petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Maka tentu yang paling baik bagi kita adalah apa? Yang sedang-sedang saja. Yang pertengahan. Ya, yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan. Yang paling baik setiap perkara yang paling baik adalah yang sedang-sedang saja, pertengahan. Ya. Kenapa khawatir ini? Khawatir gulu. Kalau ternyata berlebihan. Kalau ternyata meninggalkan, khawatir apa? Jadinya tafrid, meremehkan. Enggak bagus juga. Nah itu kata Syekh fi hadisul khawariji al-mutaqaddim, sudah dibahas pada sebelumnya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis berikutnya. Ini hadis tentang seorang sahabat, ya, Abdullah ibn Amr. Sebelum ke mana? Sebelum ke hadis yang dibawakan oleh Syekh, hadis lengkapnya, bahwasanya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, beliau itu dinikahkan oleh bapaknya. Siapa berarti bapaknya? Amr. Amr ibn As, ya. Amr ibn As menikahkan anaknya ini dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad binti Mahmiyah ibn Juz Az-Zubaydi, yang dimana si wanita ini dia punya kemuliaan dan dia adalah dari keturunan orang yang baik-baik. Tapi ternyata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau ini heran terhadap anaknya Abdullah. Kok kayaknya menantunya, maksudnya Ummu Muhammad itu, kayaknya kok fine-fine aja. Maksudnya tidak pernah diapa-apain sama anaknya. Begitu. Padahal sudah apa? Sudah menikah. Kemudian bertanyalah Amr ibn al-As ya kepada menantunya itu, menantu perempuannya. Dijawablah oleh menantu perempuannya, kata si istrinya ini bilang, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah ibn Amr. Ini Masya Allah, dipuji dulu suaminya. Ya, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah ibn Amr. Tapi dia tidak pernah menginjakkan dirinya ke tempat tidurku. Paham ya maksudnya ya? Oke. Pertama dipuji, kemudian ya kenyataannya dia nggak begitu. Ya, sudah menikah tapi ternyata tidak pernah tidur bersama dengan istrinya. Dan kata istrinya lagi, dia mengatakan, dan dia tidak pernah mencari sesuatu di balik tabir yang aku miliki. Ini bahasanya kiasan, ya. Ini Masya Allah, mereka menggunakan sesuatu yang mungkin itu vulgar, tapi mereka kemas dengan cara kiasan. Dia tidaklah mencari sesuatu di balik tabir yang aku miliki, katanya begitu. Maka
akhirnya Amr ibn al-As ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau punya anak begitu kalau bahasa kitanya ya. Sudah dinikahin, ternyata istrinya dianggurin. Bahasa gampang kitanya begitu. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kita masuk ke sini, ya, baru masuk kepada hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah ibn Amr, Alam ukhbar annaka tasumu dahra, katanya. Aku mendapatkan kabar bahwasanya kamu, kata Rasulullah, tasumu ad-dahra, berpuasa sepanjang tahun. Wa taqra'ul Qur'ana kulla lailatin, dan kamu membaca Al-Qur'an setiap malam. Benarkah demikian? Begitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bagus sekali segi komunikasinya, tidak memvonis langsung Abdullah, ya, tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya terlebih dahulu. Saya dapat kabar begitu, katanya kamu nggak puasa, nggak pernah berbuka, dan kamu kalau baca Quran tiap malam, bener nggak begitu? Kan ini namanya konfirmasi, ya. Apa kata Abdullah ibn Amr al-As? Qultu, kata dia, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, walam urid bidzalika ilal khaira, ya, walam dan tidaklah urid aku inginkan bidzalika terhadap hal itu ilal khaira, kecuali kebaikan. Jadi Abdullah bin Amr menganggurin istrinya dengan dia berpuasa kemudian baca Quran tiap malam, ya. Tujuannya adalah apa? Ingin kebaikan. Tapi dia malah menzalimi istrinya. Ini nggak bagus. Ini tidak bagus. Qala, terus Rasulullah bersabda, fasumu sauma Dawuda, kalau gitu kamu puasa Daud aja. Puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari. Di ini ya, di jeda begitu. Fa innahu kana a'badan nasi, karena sesungguhnya Daud itu adalah orang yang bagaimana? A'badan nasi, orang yang paling rajin beribadah. Kalau Daud saja alaihi salam orang yang rajin ibadah, puasanya masih diselang-seling, maka ya harusnya kamu yang tidak lebih baik daripada Nabi Daud tidak seperti itu, gitu maksudnya, ya kan? Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waqra al-Qur'ana fi kulli syahrin, dan bacalah Al-Quran pada setiap bulan. Maksudnya hatamkanlah Al-Quran sebulan sekali. Ya. Qala qultu. Kemudian ya Abdullah ibn Amr bilang, ya Rasulullah, ini utiku afdhala min dzalika, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sanggup menanggung yang lebih baik daripada itu. Artinya puasa sehari, berbuka sehari puasa, kata Abdullah ibn Amr ini, itu saya bisa mampu lebih dari itu. Artinya puasa tiap hari dia bisa. Dan membaca Al-Quran tidak harus menghatamkannya sebulan sekali, itu apa? Bisa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqra'u fi kulli ishrina. Kalau gitu, bacalah Al-Quran ya 20 hari. Maksudnya hatamkan selama 20 hari. Apa jawab Abdullah? Aku sanggup lebih baik daripada itu. Qala, kata Rasulullah, faqra'uhu fi kulli ashrin. Kalau begitu, hatamkanlah Al-Quran setiap 10 hari sekali. Apa jawab Abdullah? Aku lebih ya, aku bisa lebih baik daripada itu. Kurang dari 10 hari bisa menghatamkannya. Kalau kita kayaknya 10 bulan baru hatam. Ya. Abdullah bin Amr ini bilang, aku lebih bisa seperti itu ya, daripada 10 hari. Qala, terus Rasulullah bilang, faqra'uhu fi kulli sab'in. Bacalah Al-Quran setiap 7 hari. Artinya 7 hari hatam.
wala tazid 'ala dzalika, dan tidak boleh kamu menambah dari hal itu. Artinya tidak boleh kurang dari 7 hari. Ya, karena biasanya orang yang dia kalau menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 7 hari, bacanya bagaimana? Waduh, cepatnya bukan main. Ya. Sampai-sampai bisa jadi apa? Makharijul hurufnya tidak jelas. Nah, ini kurang baik yang seperti itu. Ya, meskipun ada para ulama yang mereka mampu untuk hatam Al-Qur'an kurang dari 7 hari dengan bacaan secara hadar, cepat, dengan tetap makharijul hurufnya terjaga. Ada yang kayak gitu? Ada. Dan itu orang-orang yang Allah berikan taufik. Tapi kalau buat kita, jangan coba-coba. Ya, setahun sekali hatam Quran, alhamdulillah. Itu udah masya Allah. Ya kan begitu, setahun sekali sudah masya Allah. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah ini, bahwa Abdullah bin Amr kemudian ketika semakin tua, dan yang namanya orang udah tua pasti kekuatannya akan melemah, fisiknya melemah, penglihatannya melemah. Dia memiliki penyesalan sekiranya dulu dia menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di masa tuanya dia membaca 1/7 Al-Quran di siang hari untuk mempermudah membacanya di malam hari. Ya, kalau 30 juz 1/7-nya berapa? Sekitar 14-an ya. Ya, 14,5 lah ya. 4,5 ya, 4,5-an. Ya. Maka sisanya dibaca di malam hari. Ini masya Allah, beliau meskipun sudah sepuh, sudah tua, tetap membaca Al-Quranul Karim. Kemudian beliau berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Maksudnya sebanyak hari yang ditinggalkan, misalnya dalam 7 hari, ya, dia berbukanya 4 hari. Maka besoknya dia berpuasa selama 4 hari. Buat apa? Nutupin yang kemarin, begitu. Cuma sekali lagi, tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama juga menyatakan sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam, yaitu puasa sehari berbuka sehari, selang-seling seperti itu. Ya, dalam hadis ini ya ada faedah yang pertama tentang puasa sunnah yang afdol, yaitu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Lalu faedah berikutnya adalah tentang sederhana dalam ibadah. Ya, karena badan kita punya hak, istri kita punya hak, keluarga kita punya hak. Ingat enggak tentang 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha? 3 orang pemuda yang datang kepada Aisyah terus nanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Setelah selesai dijawab oleh Aisyah, 3 orang ini bilang, kalau begitu saya mau berpuasa terus menerus. Yang kedua bilang, saya bakal baca Quran terus-terusan deh. Yang ketiga bilang, saya nggak bakal menikahi wanita. Terdengarlah omongan 3 orang ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menegur mereka, apa kalian yang bilang begini-begini? Bukankah kalian tahu saya laki-laki yang menikahi wanita? Saya tidur dan saya sholat. Ya, saya baca Quran dan juga saya tidur. Ya, saya tidur dan juga saya sholat. Artinya tidak sholat sepanjang malam, tidak beribadah sepanjang malam. Kadang sholat, kemudian tidur, terus seperti itu. Atau baca Quran, kemudian tidur, seperti itu. Dan aku adalah orang yang berpuasa dan juga orang yang berbuka. Lihat, ini ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menegur orang-orang yang gulu, berlebihan. Orang-orang yang berlebihan ini niatnya adalah tadi
tidaklah menginginkan kecuali apa? Kebaikan. Cuman jangan sampai kebaikan tersebut malah menzolimi orang lain. Ya nggak boleh. Ibadah silahkan, tapi jangan sampai ibadah yang dilakukan itu malah mengurangi hak keluarga, istri, anak atau orang tua. Ya. Berikutnya dalam hadis ini ada faedah, yaitu bahwa mendahulukan kewajiban dalam rumah tangga itu jelas diutamakan daripada melakukan ibadah sunnah. Ya, kewajiban dalam rumah tangga itu harus didahulukan daripada ibadah yang sifatnya sunnah, baik itu puasa, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kalau memang itu kewajiban yang memang urusannya dengan rumah tangga kita, maka itu kita utamakan. Faedah dari hadis ini juga adalah bolehnya menceritakan amal soleh. Ya, boleh menceritakan amal soleh asal tidak menimbulkan riya. Apa tujuannya menceritakan amal soleh? Satu, karena ditanya. Yang kedua, untuk apa? Untuk menjelaskan duduk perkara, biar tidak terjadi suatu fitnah. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh menceritakan amal soleh. Tujuannya adalah untuk apa? Memotivasi orang lain. Boleh. Ya, sebagaimana tadi Abdullah ibn Amr menceritakan amal solehnya. Ya, yang itu kemudian diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Yang namanya riya, ikhwatal iman, itu kan masalah hati, betul ya? Riya itu kan adanya dalam hati, dan kita tidak perlu mengorek seseorang. Kamu riya ya berbuat kayak begini. Gak perlu, ya tidak perlu mengorek hati seseorang. Misalnya ada seseorang yang dia telah menghatamkan Al-Qur'anul Karim, lalu dia bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, dia memuji syukur pada Allah atas hatamannya dia. Kemudian tidak pula kita katakan kalau gitu kamu riya dong. Yang enggak juga. Ya. Jadi jangan bergampang-gampangan bagi kita menuduh orang lain berbuat riya. Bisa jadi kita yang riya. Bisa jadi orang yang menuduhnya itulah yang riya. Dan kita tidak tahu hati orang bagaimana keadaannya. Ya. Artinya adalah selama memang tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, maka itu diperbolehkan. Apa contohnya lagi? Contohnya lagi adalah ketika tiba perang Tabuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat perang, tapi waktu itu kondisi paceklik. Kondisi yang paceklik. Perang itu kan butuh biaya. Ya, butuh biaya, butuh perlengkapan. Kemudian ketika Rasulullah SAW membicarakan hal itu di hadapan para sahabat, berdirilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah 100 ekor unta. Kan itu amal solehnya siapa? Utsman. Apakah kita akan menuduh Utsman bin Affan riya ketika itu? Kan jawabnya enggak. Ya. Kemudian dia menambahkan lagi 100 lagi atau beberapa ekor unta, ratusan ekor unta lagi plus perbekalannya. Ini Masya Allah, kan udah berapa itu? Untanya doang berapa? Plus perbekalannya udah berapa itu? Ya. Maka tentu ikhwatal iman, tujuan itu adalah tidak lain dan tidak bukan memotivasi yang lain. Ya, memotivasi yang lain. Sampai ada yang bersedekah kemudian dengan cuman satu mud dari harta yang dia miliki. Lalu Rasulullah SAW bersabda tentang masalah hal ini. Ya, tidak boleh kalian mencela para sahabatku kalaulah kalian itu menginfakkan satu gunung emas dari Uhud, satu gunung emas Uhud, begitu ya.
maka tidak akan mampu menyamai infaknya sahabatku yang cuma 1 mud. Kan itu sebabnya. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau ada orang lain melakukan amal soleh, ya maka kita harus apa? Husnudzon. Oh, bisa jadi dia ingin memotivasi bagi yang lain. Jangan bergampang-gampangan suudzon. Ya, jangan bergampang-gampangan suudzon. Ya, kalau kita bergampang-gampangan suudzon, yang terjadi adalah apa? Sakit hati kita itu. Orang lain ngelakuin apa, kita suudzon. Dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon. Jangan lah. Ya, jangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu ya, berkaitan dengan faedah hadis tersebut. Dan berikutnya faedah hadis yang terakhir adalah bolehnya menyebut sesuatu yang dianggap tidak pantas dengan menggunakan kata-kata kiasan. Seperti tadi ya, istrinya Abdullah bin Amr bilang, Abdullah ini nggak pernah datang ya, dan tidak pernah menyingkap tabir yang aku miliki, begitu. Ya. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wali muslimin an Ibnu Mas'udin, dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, halaka binasala al-mutanatti'una, orang-orang yang berlebihan. Ya. Berlebihan di sini kalau dalam kaitannya kita pembacaan Al-Qur'anul Karim, berlebih-lebihan dalam membaca Al-Qur'anul Karim, baik dengan berlebih-lebihan tajwidnya, berlebih-lebihan makharijul hurufnya, berlebih-lebihan dalam iramanya. Ya, sampai-sampai di zaman sekarang itu ada irama-irama yang para ulama dulu itu nggak kenal. Irama jiharka, irama nahawan, irama kurdi. Ya, itu irama-irama yang dibuat-buat, ya. Apalagi pakai langgam Jawa. Oh, macam-macam lah. Itu ada termasuk yang al-mutanatti'una, yang berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang musibah lagi adalah tahun lalu, ya, bacaan Al-Qur'anul Karim diiringi dengan musik. Nah, ini musibah. Ya, mau musiknya orkestra, yang parahnya ini musik rock. Ya, musik rock yang dibuat oleh seorang dosen seni, ya, dari Jogja. Alhamdulillah sudah di take down YouTube-nya karena dilaporkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Ya, ada apa-apa lapornya netizen gitu aja ya, insyaallah. Ya, itu tadi orang-orang yang dia berlebih-lebihan itu, ya, berlebih-lebihan, ya. Dan dikhawatirkan termasuk ke dalam istihza, mengolok-olok dalam perkara agama. Lalu Syekh rahimahullah taala membawakan hadis yang lain, wali Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, an Abdurrahman ibn Shibl marfu'an, secara marfu', katanya, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Perintah, ya. Wala taglu fihi, dan tidak boleh kalian berlebih-lebihan fihi, di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Baca ta'awud sampai apa? Melengking-lengking. Dan yang lainnya. Silakan tanya sama Ustaz Zakaria, itu gimana Ustaz cara baca yang berlebih-lebihan, ya. Saya nggak bisa contohin karena bukan bidangnya. Wala tajfu anhu, dan tidak boleh meremehkan anhu, dari Al-Qur'an. Kita nggak boleh berpaling dari Al-Qur'an, tidak boleh meremehkan Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan meremehkan Al-Qur'anul Karim? Meremehkan Al-Qur'anul Karim maksudnya adalah, yang pertama, tidak mau mengambil pedoman dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah menjadikan Al-Qur'anul Karim hanya sebagai, mohon maaf,
pajangan aja, ya, nggak pernah dibuka itu sampulnya, sampul aja nggak pernah dibuka. Khawatir itu termasuk dari meremehkan Al-Quranul Karim. Dan kemarin ada bab khusus ya, khawatir tidak paham Al-Quranul Karim masuk ke dalam golongan apa? Orang munafik. Maka setiap kaum muslimin seyogyanya dan semampu mungkin untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Wala ta'kulu bihi, dan tidak boleh makan dengannya. Maksudnya tidak boleh ya mencari dunia dengan Al-Quranul Karim. Wala tastakthiru bihi, dan tidak boleh menjadikan Al-Quranul Karim sebagai tastakthiru, yaitu sarana untuk memperbanyak dunia. Ya, itu nggak boleh. Ini insya Allah sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menunjukkan tentang adabnya kita terhadap Al-Quranul Karim, ya. Adab juga tidak sesama kepada manusia, ya, tidak kepada sesama manusia saja, tetapi kita juga harus beradab kepada Al-Quranul Karim. Di antaranya apa? Dengan membacanya, ya, dengan membacanya. Ya, nanti insya Allah ya, kalau kita sudah selesai ini, ya, mungkin Ramadan tahun berikutnya gitu, kita akan membaca tentang adab hamalatil Quran, ya, adab orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim. Ada kali Imam Al-Ajurri, bagus banget ya, tentang adab-adab masalah Al-Quranul Karim. Kita baca di Ramadan itu yang temanya berkaitan dengan Al-Quran, ya, yang temanya dengan Al-Quranul Karim. Baik, jadi Al-Quranul Karim dalam membacanya juga penuh ada yang namanya adab, ya, membaca adab. Di antara adabnya apa? Berwudu. Ada sebagian ulama yang mewajibkan berwudu, ya, ketika akan membaca Al-Quranul Karim. Ada yang mewajibkan, ya. Ada juga yang menganjurkannya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan dalam adab membaca Al-Quranul Karim juga adalah melafalkan atau membaca Al-Quranul Karim tidak berlebih-lebihan. Tajwidnya nggak berlebih-lebihan, ya, seperti itu. Baik, berikutnya adalah wa an Abi Rafi', ya, ini dari Abu Rafi', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum ke hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang menolak sunnah, ya, bahasa gampangnya ingkaru sunnah. Orang-orang yang hanya mau menerima Al-Quranul Karim kemudian menolak sunnah, ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu kan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, Al-Quranul Karim juga wahyu, hadis juga wahyu, ya. Dan yang namanya hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quranul Karim. Maka orang yang meninggalkan hadis, tidak mau berpegang dengan hadis, hanya maunya pada Al-Quranul Karim saja. Pada sejatinya orang-orang seperti ini, mereka itu adalah orang yang menolak wahyu Allah. Ya, orang-orang yang menolak wahyu Allah, ya. Maka kita tidak boleh mengklaim atau mencukupkan diri dengan mengambil Al-Quran saja tanpa hadis yang sahih. Dan ini ada, ya. Kalau di sini disebutkan oleh penulis Aunul Ma'bud syarah Sahih Abu Dawud, syarah Sunan Abu Dawud, beliau mengatakan pada zaman kami terjadi di Punjab, katanya gitu. Al-Mubarakfuri kan beliau orang India, ya, pada zaman beliau terjadi orang-orang ingkar sunnah di Punjab.
Itu beliau. Di zaman kita, Abu Asim bilang, di zaman ini ada orang-orang yang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mereka itu? Ya orang-orang yang mereka menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dakwahnya via radio, ya. Yang mereka itu kalau pengajian tidak di masjid tapi di gedung-gedung, ya, atau di rumah-rumah. Ya, mereka kan pada sejatinya orang-orang yang menolak hadis. Mereka beranggapan ya, yang dipegang adalah apa? Al-Quranul Karim. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hadisnya apa? Ditolak. Nah, ini kan kebangetan. Ya kan? Kebangetan. Di antara ciri suatu majelis itu bisa menyimpang ketika dia menukil ayat-ayat Allah, dia menyampaikannya atau menjabarkannya berdasarkan pemahaman dia sendiri. Dia tidak membawakan pemahamannya ulama. Besar kemungkinannya bisa terjadi kesalahan. Ya. Oleh karena itu, kalau ada suatu majelis, di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak pernah dengar dibacakan tafsirnya dari para ulama tafsir yang terkenal, yang mutabar. Kita nggak pernah dengar. Antum yang pernah bermajelis dengan mereka, pernah dengar nggak dibacakan perkataan Ibnu Katsir di situ? Perkataannya Imam As-Suyuti atau Imam ya As-Sun'ani atau Imam Al-Qurtubi atau Imam Ibnu Jarir. Pernah nggak? Kan yang ada nggak pernah. Yang ada adalah hanya sekadar ayatnya ini kemudian dia tafsirkan sendiri. Begini. Ya. Maka kemungkinan salahnya lebih besar. Kenapa kok kita perlu menukil perkataan para ulama tafsir? Karena mereka lah yang memiliki Karena mereka lah yang memiliki kemampuan dan otoritas di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim daripada kita. Daripada orang yang baru selesai kuliah S1 jurusan tafsir Quran. Ya, kayak begitu. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la ulfiyanna ahadakum muttaqiyan ala arikatihi, ya. Tidaklah aku mendapatkan salah seorang di antara kalian muttaqian, yang dia muttaqian duduk bersandar, ala arikatihi, di atas arikatihi, dipannya. Orang Arab itu kan dipannya atau sofanya itu kan panjangnya dan punya bantal sehingga bisa bersandar seperti itu. Itu maksudnya. Jadi muttaqian ala arikatihi itu tidak bisa digambarkan oleh kita ketika kita cuma punya kursi yang kayak begitu. Nggak bisa. Tasawurnya nanti salah. Ya, tasawurnya nanti salah. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatihi al-amru, ya, datang padanya al-amru, suatu perintah, min amri, dari perintah, mimma amartu bihi, yang aku perintahkan. Ya, datang padanya suatu perintah yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk bertelekan, bersandar begitu, ya. Datang perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alias datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu isinya tentang perintah, au nahaitu anhu, atau larangan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqula, terus orang ini bilang apa? La adri, aku nggak tahu. Ya. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, apa yang ada dalam Al-Quranul Karim itulah yang kami ikuti. Ini orang kurang ajar kayak begini nih. Ya.
Kalau kita menggambarkan orang yang duduk bersandar di dipan tadi, bahasa gampangnya berarti dia lagi ngapain? Leyeh-leyeh gitu ya. Lagi santai, leyeh-leyeh. Datang hadis, disodorin hadis tentang perintah, tentang larangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan entengnya dia bilang, "La adri, saya nggak tahu ini. Ma wajadna, apa yang kami dapati fi kitabillah dalam Al-Quran, ittaba'nahu, itulah yang kami ikuti. Adapun hadis itu, enggak." Inilah orang-orang ingkar sunnah. Rahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Riwayat oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah apa? Mewanti-wantinya. Bakal ada ya golongan orang yang dia meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu sholatnya cuma ruku sama sujud aja, karena itulah yang ada dalam Al-Quran. Ya, karena redaksinya begitu. Sujudlah kalian rukulah kalian farka'u ma'arrakiin. Rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Sujudlah kalian bersama dengan orang-orang yang sujud. Udah, cuma itu doang. Bagaimana penjabaran dari perintah sholat? Tata caranya bagaimana sholat itu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktunya? Ada 5 waktu. Kan seperti itu. Maka bahaya ikhwatal iman kalau hanya sekadar mengandalkan Al-Quranul Karim saja, bahaya. Ya, apalagi modal terjemahan. Orang-orang yang mereka menyimpang dalam perkara ini hatinya tuh keras. Hatinya keras karena dia sudah menganggap dirinya lah paling benar karena panduannya Al-Quran. Panduannya Al-Quran ini yang memang betul, tapi cara memahami itu yang salah. Makanya orang-orang yang begini orangnya apa? Keras hatinya. Dinasehati begini, ini loh Al-Quran, ini loh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan begini, dia ada nggak di Al-Quran? Kalau nggak ada nggak mau. Ikhwah, hukum rajam ada nggak di Al-Quranul Karim? Lafal rajam nggak ada. Di Al-Quran kan tuh nggak ada lafal rajam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan berkaitan dengan masalah rajam ini. Kan begitu. Maka ini menjadi syariat. Kalau hanya berpatokan pada Al-Quranul Karim, betapa banyak syariat yang akan apa? Hilang. Idza nudiya ila sholati fi yaumil jum'ah, jika kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat. Kan ayatnya begitu. Gimana cara manggilnya? Pakai apa? Nudiya di situ maksudnya adalah azan. Gimana cara azannya? Kan ada pada hadis, dijelaskan dalam hadis. Lah kalau nggak ada hadis, gimana memanggilnya? Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang belum pernah terjadi di masa para sahabat itu akan terjadi di masa yang akan datang, dan kita wajib meyakininya serta membenarkannya. Berkaitan dengan masalah ini juga, ya, orang-orang yang mereka lagi santai begitu kan, ditunjukin hadis, ini hadis Nabi, enggak, saya ngikut di Al-Quran aja, gitu. Ini namanya orang yang meremehkan Al-Quranul Karim, meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan gulu berlebih-lebihan terhadap Al-Quranul Karim. Ya wallahu a'lamu bissawab.
Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada. Iya. Mengambil kebenaran itu dari siapapun. Iya. Kemudian ada jangan duduk dengan